koresin. Rata-rata tersebut kemudian akan ditotalkan untuk mendapatkan kebutuhan penyimpanan bahan baku koresin, yaitu sebanyak 217 palet. Kemudian dari data yang sama juga dapat digunakan untuk menghitung flow rate dari setiap bahan baku yang ada. Nilai ini diperoleh dari membagikan total transaksi dari setiap bahan baku dengan total keseluruhan pada total transaksi keseluruhan pada gudang. Dari data yang diperoleh, dimensi yang ada dapat digunakan untuk merancang konfigurasi-konfigurasi yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan penyimpanan dari bahan baku resin ini. Dari setiap rancangan yang ada diberikan gang selebar 4 meter untuk mempermudah material handling. Terdapat 3 rancangan konfigurasi, yaitu huruf L, memanjang, dan juga melebar. Kapasitas dari konfigurasi penyimpanan dapat dilihat pada tabel ini, dan dapat terlihat bahwa konfigurasi melebar, kapasitas penyimpanan dari konfigurasi melebar tidak lebih kurang dari kebutuhan penyimpanan yang ada. Maka dapat dikatakan konfigurasi yang dapat digunakan adalah memanjang dan huruf L. Dari data-data yang tadi diperoleh dapat digunakan untuk melakukan penempatan bahan baku resin. Pertama-tama dilakukan dengan metode deduktif. Nama polarisasinya dapat dilihat pada halaman 68. Pada metode ini, bahan baku resin dengan kualitas tinggi akan ditempatkan pada lot penyimpanan berdekat. Kemudian metode randomized. Pada metode ini, penyimpanan dilakukan secara berurutan, di mana hal ini ditujukan untuk mempermudah identifikasi bahan baku resin dan juga dalam penyimpanannya. Lambang polaresin dapat terlihat pada halaman 86. Sebelum melakukan penempatan dengan metode class-based storage, perlu dilakukan klasifikasi bahan baku resin dengan menggunakan analisis ABC dengan pendekatan Pareto. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan baku resin berdasarkan flow rate tertinggi dan kemudian persentasenya diakumulasikan. Persentase kumulatif 0% sampai 80% diklasifikasikan sebagai kategori A, 80% sampai 90% dikategorikan sebagai kategori B, dan lebih besar dari 90% diklasifikasikan sebagai kategori C. Berikut merupakan tata-tata penyimpanan dari class-based storage, di mana penempatan pada metode ini sama seperti di storage, akan tetapi bahan baku resin ditempatkan pada area sesuai kategorinya masing-masing. Dari penempatan bahan baku yang telah dilakukan, total jarak perpindahan dari setiap metode dibandingkan dan kombinasi dengan total jarak terkecil akan dipilih untuk diterapkan pada penyimpanan. Dalam hal ini, metode konfigurasi memanjang dengan metode penempatan class-based storage memiliki jarak terkecil, yaitu 29.655 meter. Dalam permasalahan kesulitan dalam implementasi FIFO, usulan yang dapat diberikan adalah dengan memberikan aplikasi RAP dalam penyimpanan bahan baku tersebut. Seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di depan, itu ada model dari RAP dan palet roller yang saya rancang dalam skala 1:20. Di luar dari kombinasi-kombinasi yang ada di sini, tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Terdapat kondisi lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan yang dibutuhkan dan juga besar investasi yang ingin dilakukan oleh perusahaan. Kemudian dalam melakukan penyimpanan dan pengendalian bahan baku resin, tentunya terdapat tata cara dan alur dalam melakukannya. Dalam penerapan palet roller dan rak ini, palet akan ditempatkan berdasarkan lot penyimpanan dengan dari nomor terkecil sesuai dengan kedatangannya. Kemudian palet akan digeser apabila rak atas dan bawahnya sebelumnya sudah kosong. Jadi palet nomor 3 dan 4 akan digeser sesuai dengan nomor gerakannya ke kiri kalau 1 dan 2 sudah diambil. Begitu pula untuk penerapan rak dan juga untuk penerapan palet nomor. Gambar di sini merupakan ilustrasi dari pengaplikasian penyimpanan dengan rak dan pada tata letak yang diperoleh. Terdapat 75 palet roller, 19 rak 2 susun 2,
14 rak 2 susun 3, 13 rak 3 susun 2, dan 6 rak 3 susun 3 untuk rekomendasi penyimpanan bahan baku resin. Berikut ini merupakan rekapitulasi dari bon permintaan yang masuk dan bon permintaan yang terselesaikan dari pelayanan permintaan bahan baku. Dapat diketahui bahwa terdapat 31 bon permintaan yang tidak terselesaikan dari 100 kali pelayanan permintaan. Sehingga dapat diketahui bahwa efektivitas pelayanannya adalah sebesar 98,5% yang diperoleh dari 2056 dibagi dengan 2087. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan dalam 50 kali aplikasi percobaan, dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah bon yang masuk adalah 49,7 dan juga rata-rata jumlah bon yang kita selesaikan adalah 49,7. Sehingga dapat diketahui bahwa efektivitas pelayanan permintaan bahan baku resin dengan menerapkan usulan penyimpanan adalah sebesar 100%. Dari penelitian ini beberapa kesimpulan telah diperoleh, yaitu kombinasi memanjang dengan metode penempatan class storage merupakan metode terbaik untuk memenuhi kebutuhan dari penyimpanan bahan baku resin ini, di mana total jarak perpindahannya ada 29.655 meter dengan kapasitas penyimpanan 992 drum. Kemudian alat bantu untuk mengatasi permasalahan dalam implementasi FIFO adalah antara lain rak 2 susun, rak 3 susun, dan juga pallet roller. Kemudian dan dalam penerapan usulan penyimpanan dapat diketahui efektivitasnya naik dari 98,5% sebelumnya menjadi 100%. Saran yang dapat diberikan adalah penambahan jumlah forklift dan juga dalam penerapan rancangan alat penyimpanan seminimal mungkin menerapkan pallet roller saja atau paling baik dengan menerapkan pallet roller dan rak. Sekian presentasinya. Ya. Gue ini selaku dosen pembimbing saya, Pak Ivan, juga Pak Fendo selaku dosen pembimbing saya. Selamat siang juga pada Pak Felix selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Wendy Deviansa dari Teknik Industri Angkatan 2018. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Systematic Mapping Study mengenai faktor trust dalam sharing ekonomi dan pengaruh dari faktor trust terhadap partisipasi pengguna platform transportasi online. Kita masuk ke latar belakang penelitian. Yang pertama, kemajuan teknologi yang dinamis. Seperti yang kita tahu bahwa seiring dengan perkembangan zaman ini, teknologi terjadi percepatan yang sangat cepat dan dinamis, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang menjadi faktor pemicu percepatannya kemajuan teknologi. Salah satu dalamnya adalah share ekonomi yang juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara. Salah satunya adalah Gojek dan Tokopedia pada tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 2% dari total PDB Indonesia. Lalu platform jasa layanan transportasi online sebagai salah satu bentuk dari share ekonomi juga memiliki pasar yang sangat besar dan memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar. Untuk merumuskan masalah, bagaimana sistematik mapping study mengenai faktor trust dalam share ekonomi, lalu bagaimana pengaruh dari faktor ability secara parsial terhadap partisipasi, pengaruh dari faktor benevolence secara parsial terhadap partisipasi pengguna platform transportasi online, pengaruh dari faktor integrity secara parsial terhadap partisipasi pengguna platform transportasi online, dan bagaimana pengaruh dari ketiga faktor dari trust secara simultan atau bersama-sama terhadap partisipasi pengguna platform transportasi online. Untuk tujuan penelitian itu menjawab rumusan masalah yang tadi juga ada tujuannya. Lalu untuk manfaat penelitian, untuk meningkatkan kesadaran pembaca mengenai perkembangan dari konsep share ekonomi serta pemetaan dari faktor trust dalam share ekonomi dan bagaimana faktor dalam trust ini mempengaruhi partisipasi penggunaan platform transportasi online. Untuk menganalisis teori dalam penelitian ini ada internet, partisipasi, trust, share ekonomi, konsumsi kolaboratif, Grab, dan juga Gojek. Ini untuk flowchart penelitian. Lalu untuk metodologi penelitian, kita menggunakan dalam penelitian ini menggunakan dua metode. Pertama, systematic mapping study, yang kedua penelitian survei yang menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Untuk yang pertama, systematic mapping study, pertama kita lakukan research question terlebih dahulu, yaitu bagaimana pemetaan studi terkait dengan faktor trust dalam share ekonomi. Setelah itu kita akan mencari studi primer. Sebelumnya kita harus lakukan terlebih dahulu sumber publikasi yang merupakan sumber database dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini ada 3 sumber publikasi yang digunakan, yaitu Little Scholar, PubMed, dan juga Science Direct. Lalu dalam pencarian studi primer juga menggunakan kata kunci bantuan, yaitu berkaitan dengan share ekonomi, trust, dan juga faktor-faktornya. Setelah itu akan dilakukan filterisasi menggunakan kriteria inklusi dan juga eksklusi dalam metode SMS ini. Untuk kriteria inklusinya yang pertama adalah papers diterbitkan dalam sebuah jurnal penelitian, konferensi maupun workshop, lalu dapat diakses secara online dan juga elektronik.
Ada relevansi antara judul, abstrak dan juga kata kunci yang berkaitan. Diakses secara full text dan terbit dalam rentang waktu 2011 sampai 2022. Untuk kriteria eksekusinya, PPS menggunakan bahasa dan bahasa Inggris, kurang dari 5 halaman, terduplikasi dan tidak membahas secara ekonomi secara mendalam. Untuk klasifikasi studi primer ini juga disesuaikan dengan kriteria yang sudah ditentukan dan juga dari filterisasi yang sudah dilakukan. Ini dalam bentuk bagan dari 3 sumber publikasi dapat dilihat bahwa terdapat 6.494 jurnal yang didapatkan dari 3 sumber publikasi. Lalu setelah dikurangi dengan duplikat dan juga kriteria inklusi dan eksekusi, didapatkan jumlah jurnal dan penelitian yang berkaitan dengan topik adalah 1.509 jurnal penelitian. Ini adalah pemetaan menggunakan bantuan dari software Cosviewer, di mana sini kita bisa melihat keterkaitan dari masing-masing topik pembahasan dari prospektor, ada berkaitan dengan share ekonomi dan beberapa topik pembahasan lainnya. Namun di sini bisa lihat satu topik pembahasan yaitu partisipasi, ini berhubungan dengan prospektors, namun secara tidak langsung tidak berhubungan dengan share ekonomi. Lalu kita bisa lihat juga dari bentuk pewarnaannya. Warna gelap ini menginterpretasikan bahwa penelitian tahun terbitnya jurnal penelitian lama. Kita bisa lihat partisipasi juga warnanya cenderung tua dan juga jurnal penelitian yang membahas terkait dengan partisipasi masih belum terlalu banyak. Oleh karena itu penelitian lanjutan itu mengenai survei untuk meneliti terkait dengan bagaimana masalah dalam trust, ability, benevolence dan juga integrity mempengaruhi partisipasi pengguna platform transportasi online. Dengan indikator masing-masingnya itu ada 5 untuk kemampuan, 4 indikator pertanyaan untuk kebaikan hati, 5 indikator pertanyaan untuk integritas, dan terakhir untuk partisipasi terdapat 4 indikator pertanyaan. Ini ada kerangka hipotesis penelitian, ada 4 hipotesis yang akan diuji. Untuk hipotesis 1 sampai 3 ini untuk melihat apakah pengaruhnya signifikan secara parsial. Lalu untuk hipotesis yang keempat akan dilihat lagi mengenai bagaimana pengaruhnya secara simultan atau bersama-sama dari variabel bebas yang membentuk faktor kelas. Untuk survei penelitian dilakukan terhadap mahasiswa aktif teknik industri angkatan 2018 sampai 2021 dengan menggunakan bantuan dari Google Form. Rumus Lovin digunakan untuk menghitung jumlah responden yang dibutuhkan dalam penelitian dengan mempertimbangkan jumlah responden dari masing-masing angkatan. Untuk 2018 25 orang, 2019 17 orang, 2020 13 responden dan 2021 dibutuhkan 42 responden. Lalu uji validitas, di sini bisa dilihat bahwa seluruh nilai ini memiliki nilai yang lebih besar daripada tabel, sehingga dapat disimpulkan dan lolos uji validitas dan dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas itu memperhatikan nilai parameter alfa, di mana semua nilai dari parameter alfa variabelnya itu lebih besar daripada 0,6. Oleh karena itu dapat dinyatakan reliable. Selanjutnya masuk ke model regresi linear ganda. Perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Titik-titik plot ini mengikuti garis diagonal. Selain itu juga bisa menggunakan one-sample Kolmogorov mirror test dengan nilai sig lebih besar daripada 0,05 dinyatakan data berdistribusi normal. Untuk uji multikolonialitas memperhatikan nilai dari toleransi dan juga PIF, di mana berdasarkan ketentuan ini semua variabel bebas memiliki nilai sesuai dengan ketentuan sehingga tidak terjadi gejala multikolonialitas. Untuk uji heteroskedasitas, kita lihat gambar dari status log ini menggunakan SPSS bahwa data-data titik ini menyebar di antara angka K0 dan juga di bawah K0. Lalu bisa dipastikan lagi dengan metode uji heterogeser, nilai signifikansinya semuanya lebih besar dari 0,5 maka tidak terdapat gejala heteroskedasitas. Uji autokorelasi ini memperhatikan nilai Durbin-Watson, di mana nilai Durbin-Watson ini berada di antara 4 min DU dan juga 4 min DL, sehingga ini berada di daerah keraguan-raguan. Oleh karena itu perlu dilakukan uji rank test dengan nilai sig lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat autokorelasi. Ini adalah rekapitulasi hasil uji T, di mana variabel X2 memiliki keterangan signifikan sedangkan sisanya tidak signifikan. Kita bahas satu persatu. Untuk uji T variabel X1, hipotesis yang ditolak dalam artian bahwa variabel ability secara parsial tidak berpengaruh signifikan karena nilai T hitung yang lebih kecil dari tabel dan nilai sig yang lebih besar dari 0,5. Sedangkan untuk X2 ini memiliki nilai T hitung yang lebih besar dari tabel dan nilai sig yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu hipotesis yang diterima dalam artian bahwa variabel kebaikan hati secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat partisipasi. Untuk variabel X3 sama seperti X1, hipotesis yang ditolak karena nilai T hitung lebih kecil dari tabel dan nilai dari sig lebih besar daripada 0,5. Lalu ini ada uji HF untuk melihat pengaruh secara simultan dari ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan lihat bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F tabel
dan nilai sig lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis keempat ini diterima. Variability, benevolence, dan integrity ini secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel partisipasi. Ini adalah persamaan regresinya. Semua variabel memiliki pengaruh yang positif, dan ini kita bisa lihat sumbangan efektifnya. Sumbangan efektif untuk melihat bagaimana kontribusi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel partisipasi. Kita lihat bahwa X2 yaitu kebaikan hati memiliki sumbangan efektif yang paling besar sebesar 18,42% dengan total sumbangan efektif dari ketiga variabel ini adalah 28,8%. Untuk sumbangan relatif kita bisa melihat sumbangan efektif masing-masing variabel relatif terhadap nilai X2. Kita bisa lihat bahwa nilai X2 juga memiliki nilai paling besar sebesar 64%, sedangkan X1 dan X3 26% dan juga 9,78%. Kesimpulannya, pemetaan studi dan 3 sumber publikasi yaitu PubMed, Google Scholar, dan ScienceDirect dari 6.494 records menjadi 1.509 records. Lalu untuk variabel ability tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap partisipasi pengguna platform transportasi online. Yang ketiga, variabel benevolence atau kebaikan hati ini berpengaruh signifikan secara parsial terhadap partisipasi pengguna platform transportasi online. Untuk variabel integrity tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap partisipasi pengguna platform transportasi online. Dan yang terakhir, secara simultan, variabel ability, benevolence, dan juga integrity berpengaruh terhadap partisipasi platform transportasi online. Sekian presentasi saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Wendy. Hormat Bapak Tribunus Prabu Hidayat, Bapak Stefanus Ivan Gunawan. Pada kesempatan ini saya Hendrik Ivan Chua ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul pengembangan pada pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga biogas. Penelitian ini saya lakukan di Dusun Cibitung, Desa Pongkam, Kecamatan Sarangpanjang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian latar belakang dari penelitian ini adalah permintaan akan kebutuhan energi mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Salah satu energi yang dibutuhkan oleh manusia adalah energi listrik, sehingga dibutuhkan suatu sumber energi alternatif untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan energi listrik. Salah satu contoh sumber energi alternatif yaitu biogas. Biogas merupakan sebuah gas yang berasal dari limbah organik seperti kotoran hewan ternak. Kemudian salah satu pemanfaatan biogas adalah sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Kemudian di Dusun Cibitung, Desa Pongkam, terdapat sebuah biodigester, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal, hanya sebagai bahan bakar untuk memasak saja. Kemudian ini merupakan kandungan dan komposisi gas dalam biogas. Dapat dilihat bahwa kandungan gas metana merupakan kandungan gas dengan konsentrasi tertinggi, yaitu 55% hingga 75%. Kemudian ada gas karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, oksigen, dan hidrogen sulfida. Kemudian pada peternakan Family Jaya memiliki 3 ekor sapi dengan jenis sapi potong. Kemudian Pak Oji selaku pemilik peternakan memberikan pakan berupa jerami dan dedak padi. Kemudian 1 ekor sapi dapat menghasilkan kotoran sebanyak 28 kilo per harinya. Sehingga jika dilakukan perhitungan maka 3 ekor sapi dapat menghasilkan sekitar 84 kilo per harinya. Kemudian tahap pengembangan produk ini terdiri dari 5 fase. Ada fase perencanaan, pengembangan konsep, perancangan tingkat sistem, perancangan rinci, pengujian dan perbaikan, dan produksi produk. Kemudian pada fase 0 yaitu perencanaan ini, pada fase ini akan menghasilkan sebuah mission statement yang berisi product description, key business goals, assumption and constraints, dan stakeholders. Kemudian pada fase 1 yaitu pengembangan konsep, ini merupakan di mana pada fase ini adalah pembuatan diagram alir. Yang pertama dapat dilihat pada nomor 1 ini kotoran dimasukkan ke tempat pengadukan kotoran sapi. Kemudian dilanjutkan menuju biodigester. Kemudian jika biogas ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, maka akan menuju biodigester sebelum menuju ke generator untuk digunakan. Kemudian pada fase 2 perancangan tingkat sistem. Pada fase ini saya menggunakan generator dengan jenis Honda AG1000 yang memiliki maksimal daya output sebesar 1000 watt. Nah, ini merupakan spesifikasi dari Honda AG1000. Kemudian fase 3 yaitu perancangan rinci. Pada fase ini saya melakukan perincian terhadap komponen apa saja yang akan dilakukan proses pembuahan sehingga generator atau karburator dapat menggunakan bahan bakar biogas. Ini merupakan karburator dari Honda AG1000 dan ini merupakan tampak dalam dari float chamber-nya. Kemudian
Setelah tahap kemudian fase pada itu pengujian dan perbaikan, di mana fase ini setelah pada pemurnian dan proses pengubahan pada karburator dilakukan secara tepat, maka selanjutnya dilakukan dengan pengujian sehingga dapat diketahui apakah generator dapat bekerja dengan baik. Kemudian pada fase 5 itu memproduksi produk. Pada fase ini saya memastikan bahwa generator sudah siap dan bermanfaat bagi masyarakat di Dusun Cibitung, Desa Ponggang. Kemudian tahap pengembangan terbagi atas dua, yaitu proses pemurnian kandungan gas dalam biogas dan proses pengubahan pada komponen di karburator. Kemudian pada proses pemurnian ini menggunakan wadah seperti ini yang sudah dihubungkan input dan outputnya dengan seorang regulator gas. Proses pemurnian ini bertujuan untuk mengikat kandungan gas yang sudah tidak diperlukan, yaitu kandungan gas karbon dioksida dan kandungan gas hidrogen sulfida. Alasan kenapa dilakukan proses pemurnian pada kedua kandungan gas tersebut karena kandungan gas karbon dioksida dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kemurnian dari biogas, sedangkan kandungan gas hidrogen sulfida dapat menyebabkan munculnya kerak pada bagian mesin setelah dilakukan proses pembakaran, sehingga kedua kandungan gas tersebut harus diikat menggunakan bantuan kapur power dan karbon aktif. Kapur power untuk mengikat kandungan karbon dioksida dan karbon aktif untuk mengikat kandungan hidrogen sulfida. Kemudian yang kedua adalah proses pembuahan pada karburator ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama tahap proses pembuahan pada float chamber atau mangkok karburator. Pada di float chamber ini terdapat 2 komponen yang akan dilakukan proses pembuahan, yaitu float atau pelampung dan float atau jarum pelampung. Kedua ini akan dilepaskan dari komponen float chamber. Kemudian yang kedua adalah proses pembuahan pada pilot jet. Proses pembuahan pada pilot jet ini dilakukan dengan cara melakukan penutupan pada pilot jet dengan menggunakan lem sehingga aliran bahan bakar biogas tidak dapat melewati pilot jet. Kemudian 3 adalah proses pembuahan pada main jet. Proses pembuahan pada main jet ini dilakukan dengan cara melakukan pengeboran, tetapi harus dilakukan secara hati-hati. Karena di bagian main jet ini masih ada terdapat idle jet yang jika rusak maka karburator tidak dapat digunakan. Kemudian ini merupakan yang terakhir adalah proses pembuahan pada saluran masuk bahan bakar ini dilakukan dengan cara pengeboran juga sehingga aliran bahan bakar biogas tidak melewat langsung dapat menuju pencampuran dengan udara sehingga dapat langsung menuju intake manifold. Kemudian ini merupakan stop keran. Stop keran ini mempunyai 2 fungsi. Yang pertama mengalirkan dan memberhentikan aliran bahan bakar biogas menuju karburator, dan juga stop keran ini berfungsi untuk mengatur jumlah banyaknya aliran bahan bakar biogas yang akan masuk menuju karburator. Kemudian setelah proses pemurnian dan proses pembuahan dilakukan secara tepat, maka saya melakukan uji coba. Uji coba pertama itu menyalakan generator atau pembangkit listrik. Kemudian selanjutnya tahap uji coba kedua adalah mencoba menyalakan lampu, dan yang terakhir adalah mencoba menggunakan generator untuk mengalirkan listrik ke rumah. Kemudian setelah tahap uji coba selesai dilakukan, maka saya akan menghitung besar tegangan dan port arus yang dihasilkan. Nah, nilai dari besar tegangan dan port arus yang dihasilkan itu akan muncul di panel listrik yang sudah disiapkan. Kemudian pada ini saya menggunakan alat elektronik setrika, mesin bor dan mesin gerinda. Dapat dilihat bahwa kelima percobaan tersebut tidak stabil karena disebabkan oleh kandungan CH4 yang tidak konstan atau tidak stabil. Kemudian ini merupakan rekap data daripada penelitian ini, dan saya juga melakukan perbandingan pada penelitian sebelumnya oleh Christoforus Gamonugroho yang menggunakan jenis alat setrika dan mesin gerinda yang sama dengan jenis generator yang sama juga. Nah, terdapat perbedaan juga dari besar tegangan dan port arus yang dihasilkan. Selain alasannya karena kandungan CH4 yang tidak stabil dan tidak konstan, kandungan CH4 juga berpengaruh dari pakan yang diberikan. Pada penelitian ini, Pak Oji selaku pemilik peternakan memberikan pakan berupa dedak, padi, dan jerami. Kandungan serat kasar pada jerami ini sebesar 32,14%, sedangkan pada dedak padi 11,6%. Kemudian pada penelitian sebelumnya, pemilik peternakan memberikan pakan berupa rumput dan ampas singkong. Kandungan serat kasar pada rumput itu hanya sekitar 27,59%, dan kandungan serat kasar pada ampas singkong itu sekitar 11%. Kemudian ini besar daya listrik pada percobaan di penelitian ini. Ini gambaran dari pengembangan pada pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga biogas.
Kesimpulannya adalah proses pengubahan pada beberapa komponen yang terdapat pada karburator, yaitu melepaskan plot atau pelampung dan float valve atau jarum pelampung pada mangkok pelampung atau float chamber. Kemudian melakukan penutupan pada pilot jet, kemudian melakukan pengobaran kepada meja sehingga meja dapat dilepaskan dan melakukan pengobaran pada saluran masuk bahan bakar. Kemudian proses pemurnian ini menggunakan kapur pohon dan hidrogen sulfida. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Oke, selamat siang kepada Pak Venus selaku dosen pembimbing, selamat siang kepada Bu Eni, Pak Felix dan Pak Andres selaku dosen penguji, dan selamat siang kepada Pak Ivan selaku sekretaris sidang pada kesempatan kali ini. Saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Analisa Perbaikan Produk Cacat pada Produksi Gelas Kaca dengan Penerapan Six Sigma, studi kasus PT Mega Indah Gelas Industri Gelas. Kualitas dalam suatu produk itu merupakan salah satu dari beberapa aspek terpenting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Nah, tentunya karena hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan dari pelanggan. Nah, ketatnya persaingan membuat para perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur harus menyediakan produk dengan kualitas yang tinggi. Tapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa pada proses produksi pasti terjadi produk cacat. Nah, pada PT Mega Indah Gelas Industri Gelas ini atau PT Mega Gelas ini terdapat juga cacat yang terjadi dan dapat lumayan banyak dengan persentase sekitar 30%. Nah, sehingga perlu dilakukan peningkatan agar mengurangi cacat dalam produk. Untuk metodologi penilaian yang pertama yang digunakan dari tahap define dengan menggunakan 2 tools, SIPOC dan CTP. Lalu untuk measure digunakan 3 tools, peta kendali P, baseline kinerja, dan kapasitas proses. Lalu untuk analyze digunakan 3 tools juga, diagram Pareto, fishbone diagram, dan FMEA. Lalu untuk improve menggunakan 5W1H dan untuk kontrol itu merupakan tahap untuk mengendalikan proses agar sesuai dengan tujuan yang ditentukan dengan memastikan kondisi standar dalam kinerjanya. Nah, lalu lanjut kepada proses produksinya. Yang pertama itu adalah penyiapan bahan baku, penimbunan bahan baku, penggabungan bahan baku, peluburan bahan baku, proses forming, proses annealing, dan proses packaging. Berikut contoh-contoh dari masing-masing proses produksinya. Nah, lalu pertama untuk define SPOC. SPOC itu merupakan untuk menggambarkan alur yang berasal awal dari supplier, lalu ke bahan baku yang dipesan, lalu proses produksi, lalu hasil akhir yang dihasilkan, dan customer. Nah, lalu dilanjutkan dengan tools kedua yaitu critical to quality. Di sini ada 7, yaitu bergelombang, baret, kail, kotor, bubble, sumbing, dan tajam. Nah, untuk measure yang pertama ada peta kendali. Peta kendali P ini yang digunakan peta kendali P. Nah, dilihat pada bulan Oktober ini diketahui bahwa dari data yang ada terdapat 2 data yang berada di luar batas, sehingga hal ini termasuk out of control. Lalu untuk peta kendali P yang bulan November, walaupun tidak ada yang berada di luar batas, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa cacat yang terjadi pada bulan November itu masih terbilang banyak, sehingga diperlukan perbaikan juga. Nah, lalu dengan nilai DPMO pada bulan Oktober, diketahui di bulan Oktober itu nilai DPMO memiliki rata-rata sebesar 39 ribuan dengan nilai sigma 3,315. Lalu untuk nilai DPMO bulan November 2021 diketahui bahwa nilai DPMO-nya itu rata-rata meningkat menjadi 43.000 dengan nilai sigma yang menurun di 3,261. Hal ini membuktikan bahwa dari bulan Oktober sampai ke bulan November produk cacat yang terjadi itu terbilang lebih banyak dari bulan Oktober ke bulan November. Nah, lalu ada kapabilitas proses. Untuk bulan Oktober kapabilitas proses itu 0,77 dan November 0,99. Diketahui juga bahwa nilai CP tersebut kurang dari 1, maka diketahui bahwa proses yang ada itu masih belum baik dan diperlukan perbaikan. Lalu dilanjutkan dengan diagram Pareto. Dari diagram Pareto bulan Oktober ini diketahui bahwa dari persentase yang sudah terlihat terdapat 3 jenis cacat yang
terbesar. Yang pertama kotor dengan 22,58%, lalu ada baret dengan 16,69%, dan sumbing 15,06%. Lalu untuk diagram Pareto bulan November diketahui terdapat juga 3 cacat terbesar jika dilihat dari persentasenya, yaitu dengan kotor, jenis kotor 20,44%, lalu jenis cacat sumbing 17,4%, dan jenis cacat baret 17,29%. Dilanjutkan dengan fishbone diagram. Nah, di fishbone diagram ini ada 3 faktor yang mempengaruhi untuk jenis cacat kotor. Yang pertama ada faktor men. Faktor men itu penyebabnya ada 2, kurang tanggap dengan timo dan pemberian karbon yang terlalu banyak. Lalu untuk material sendiri itu penyebabnya ada juga mold pengganti yang disiapkan dan mold pengganti yang kurang halus polisanya. Lalu untuk faktor ketiga ada environment, kotoran yang berada dalam kotoran yang berada dalam mesin jatuh ke mold. Lalu lanjutkan dengan fishbone diagram jenis cacat baret. Jadi cacat baret ini ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor men, yaitu tidak pas dalam melakukan posisi angin cooling di mold dan tidak cepat mengganti mold. Lalu ada dari faktor mesin, yaitu posisi mold dan plunger yang kurang center dan tidak lurus. Lalu ada dari faktor material, akhirnya material moldnya kurang keras. Dan ada dari faktor metode, pemanasan mold dan gok yang belum sesuai. Nah, lalu lanjutkan dengan fishbone diagram untuk cacat sumbing. Ada 4 faktor juga mempengaruhi. Yang pertama ada faktor men dengan penyebab berat logam tidak seimbang dan style yang tidak sesuai. Lalu di mesin juga sama, posisi mold dan panjang yang kurang center dan tegak lurus. Di bagian material terdapat volume mold yang volumenya tidak sesuai dan metode temperatur mold dan gok yang belum sesuai juga. Lalu dilanjutkan dengan tools selanjutnya yaitu FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Untuk FMEA ini diketahui dari perhitungan yang sudah dilakukan dari penggabungan berpanjang dari severity, occurrences dan detection, diketahui bahwa di faktor environment ini memiliki nilai RP yang terbesar sebesar 225. Lalu untuk jenis cacat baret juga diketahui dari perkalian antara severity, occurrences dan detection, diketahui bahwa nilai faktor metode memiliki nilai RP yang terbesar, itu sebesar 112. Dan untuk FMEA jenis cacat sumbing ini diketahui juga bahwa dari perhitungan yang ada, dari faktor metode yang memiliki nilai RP terbesar dengan poin 175. Tapi dari hal ini juga tidak dapat dipungkiri bahwa dari keseluruhan failure mode dan efek analysis yang ada, diketahui juga mode juga bermasalah sehingga perlu dilakukannya perbaikan. Nah, berikut adalah rangkuman dari failure mode and effect analysis dengan nilai RP tertinggi. Lalu dilanjutkan dengan improve. Nah, improve menggunakan 51 hal untuk desain kotor dengan pertanyaan apa yang menyebabkan mesin jadi kotor, apakah dengan membersihkan mesin secara rutin merupakan hal yang paling efektif dalam meminimalisir terjadi cacat kotor. Lalu dua, siapa yang akan dijalankan untuk membersihkan mesin yang kotor, kapan seharusnya mesin dibersihkan, mengapa mesin harus selalu dibersihkan, dan tahu bagaimana agar kotoran kalau mesin tidak terjadi ke mold. Nah, setelah mendapat jawabannya, lalu terbentuklah sebuah usulan, yaitu seluruh operator yang bekerja pada bagian tersebut, baik yang seluruh operator yang bekerja pada bagian tersebut harus berkenalan berupa pelatihan dan evaluasi lebih lanjut untuk selalu memperhatikan kebersihan dari mesin-mesin yang sedang operasi. Nah, karena jika tidak, maka perusahaan tidak dapat terhindar dari yang namanya kerugian, baik itu dalam bahan baku maupun dalam mesin. Nah, evaluasi dalam ini juga secara dilakukan berkala untuk mengetahui kebersihan dari masing-masing mesin tempat bekerjanya dan dengan penekanan jadwal maintenance. Lalu dalam melakukan evaluasi ini juga digunakan alat berupa lembar kebersihan mesin, di mana lembar ini berguna untuk mengetahui apakah dalam 1 minggu mesin dibersihkan dalam 1 minggu sekali. Nah, lembar ini juga digunakan untuk memastikan kerja yang berada pada bagian maintenance untuk selalu membersihkan mesin setiap minggunya dengan diberikan tanggal waktu pembersihan, nama, dan tangan. Lalu untuk improve yang kedua, untuk desain sumbing, dengan pertanyaan apa yang menyebabkan cacat sumbing dapat terjadi, apakah dengan lebih memperhatikan SOP merupakan hal yang paling efektif dalam meminimalisir terjadi
siapa mengawasi dan melihat suhu dari globe dan mode, kapan suhu yang tepat untuk pemanasan mode dan globe, mengapa suhu pemanasan untuk mode dan globe harus sesuai, dan bagaimana mekanisme agar temperatur mode dan globe sesuai. Contoh menurut jawabannya diberikan soal bahwa harus lebih memperhatikan SOP yang ada, dimulai dari pemanasan awal, data setelan press, data berat globe, dan lainnya yang harus sudah dipahami serta harus diarahkan secara terus agar pekerja lebih memperhatikan kembali apa yang menjadi tugasnya. Dan untuk improve cacat baret sama dengan pertanyaan apa yang menyebabkan cacat baret terjadi, apakah dalam atur suhu agar sesuai merupakan hal yang paling efektif dalam meminimalisir terjadi baret, siapa yang memperhatikan kesesuaian suhu dari mode dan globe, kapan waktu diperlukan dalam pemanasan suhu mode dan globe, mengapa suhu mode dan globe harus ditentukan terlebih dahulu, dan bagaimana cara memastikan suhu globe sudah sesuai. Setelah mendapatkan jawabannya, diberikan soal bahwa hal juga tentu harus mengikuti dari SOP yang telah diberikan dengan proses penentuan suhu mode dan globe yang sudah harus dipahami oleh pekerja agar masing-masing pekerja paham akan bagian tugasnya. Lalu zoom dan kontrol yang pertama adalah memonitori operator yang sudah pelatihan. Nah, untuk memonitori operator tersebut dapat meminta operator untuk terjun secara langsung ke lapangan dan meminta kepala regu untuk mengawasi dan diberikan penilaian melalui form yang sudah disediakan. Lalu yang kedua ada cara menjalankan proses evaluasi kebersihan mesin itu dengan cara membuat jadwal pengecekan untuk kebersihan mesinnya. Hal ini bermanfaat agar evaluasi yang sudah diberikan benar dilakukan secara rutin. Lalu dilanjutkan dengan lembar pelatihan pekerja. Di lembar pelatihan pekerja ini akan memantau baik dari pekerja yang baru bergabung maupun sudah bergabung lama dengan mendapat pelatihan yang diadakan setiap minggu sebanyak 2 kali. Nah, hal ini memiliki harapan bahwa setelah pekerja mendapat pelatihan ini, pekerja menjadi siap dan lebih memahami tugas dari pekerjaannya. Nah, lembar pelatihan pekerja ini dibuat berdasarkan pihak perusahaan yang menentukan untuk pemberian jenis pelatihan. Yang selanjutnya ada lembar pengecekan mode. Nah, di lembar pengecekan mode ini nanti digunakan untuk pada saat pembuatan mode, di mana diberikan nomor itu yaitu nomor keberapa, lalu polisannya itu apakah sudah harus atau belum dengan ketentuan sampai tidak ada syarat lagi atau sampai retail. Lalu untuk volume apakah sesuai standar atau belum dengan lagi ya Mas, dengan toleransi sebesar 2% dari standar yang sudah diberikan. Lalu untuk hardening juga apakah sudah dilakukan pemanasan selama 24 jam minimal, dan suhu yang ditentukan itu apakah sudah mencapai kisaran 300 sampai 400 derajat. Yang terakhir lembar proses. Lembar proses ini dimana pada proses produksinya, di mana untuk yang pergantian mold ini apakah mold pengganti yang sudah ada sudah siap atau belum. Lalu untuk posisi angin cooling apakah letakkan posisi angin cooling sesuai atau belum pada bagian ruangan panas, dan pemberian takaran apakah sudah sesuai dengan takaran yang diberikan atau belum. Nah, lalu terdapat kesimpulannya. Yang pertama, ada 7 kriteria, jadi kotor, bubble, sumbing, bergelombang, baret, kail, dan tajam. Lalu pada hasil dari Pareto dari jenis yang ada diketahui 3 jenis terbesar, yaitu jenis cacat kotor, jenis cacat baret, dan jenis cacat sumbing. Lalu pada tabel FMA sendiri diketahui juga dari jenis cacat yang tadi terbesar diketahui faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu ada faktor environment untuk jenis kotor, lalu ada faktor metode untuk jenis cacat baret dan sumbing. Nah, lalu usulan perbaikan yang diberikan dari tabel FM ini dilakukan sebuah usulan berdasarkan dari metode Nusa tadi untuk mengatasi kotoran yang tidak dalam mesin jatuh ke mold, dikarenakan mesin yang tidak dibersihkan secara berkala, sehingga dampak yang terjadi itu mesin jadi kotor dan kotoran dari mesin jatuh ke mold. Oke, sudah Mas ya.